Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, kita akan kembali membuka ruang diskusi publik terhadap video-video yang sudah beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Kalian bebas untuk memberikan komentar, tanggapan, opini kalian di kolom komentar. Kita jaga etika dalam bersosial media. Dan juga kita hindari sama-sama yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. So without any further ado, kita akan segera lanjut membahas video yang pertama, teman-teman. Jokowi sudah dikeluarkan. Dari tuduhan PKI, keturunan China, ijazah palsu, foto tempelan, skripsi bohong, sampai pemilu curang, dan IKN proyek oligarki. Tapi anehnya, satu pun tidak pernah terbukti. Yes. Video ini mengupas tuntas, runtut, dan blak-blakan. Siapa yang menyerang, apa motifnya, dan kenapa semua fitnah itu selalu mentok di KPU, Bawaslu, KPK, MK, dan pengadilan. Ini bukan kultus, ini bukan pembelaan buta. Ini soal akal sehat versus kebisingan. Tonton sampai habis dan jawab jujur, fitnah mana lagi yang mau didustakan kalau semuanya sudah gugur? Semua fitnah sudah dilontarkan, tapi nol bukti. Mari kita mulai dari fakta paling sederhana, yang sering bikin panas, tapi jarang dibahas jujur. Tidak ada tokoh politik di Indonesia pasca reformasi yang difitnah selengkap dan selama Joko Widodo. Yes. Lengkap karena semua jenis fitnah sudah dicoba. Yes. Lama karena serangannya tidak berhenti sejak 2012 sampai ia purna bakti. Dan ironis karena hasil akhirnya selalu sama, nihil bukti. Nihil bukti. Ini bukan opini, tuduhan. ini pola. 6 kelompok, 6 motif. 6 kelompok. Pertama-tama kita perlu jujur soal siapa yang paling ribut. Bukan rakyat secara umum, bukan netizen polos. Ada 6 kelompok pembenci dengan motif yang bisa dibaca terang benderang. Kelompok pertama, sisa-sisa ex-organisasi terlarang yang sudah dibubarkan negara. Kelompok ini alergi pada stabilitas. Mereka butuh kaos seperti ikan butuh air. Jokowi dengan gaya kerja sunyi tapi efektif adalah mimpi buruk bagi mereka. Maka narasinya, Jokowi anti umat, anti ideologi, anti sejarah versi mereka. Kelompok kedua yang kalah Islam, pilpres. teman-teman ya. Ini klasik. Dalam demokrasi sehat, kalah berarti evaluasi. Dalam politik dendam, kalah berarti balas sakit hati. Ya. Maka yang diserang bukan kebijakan, tapi identitas. Bukan data, tapi cerita. Kelompok ketiga, pihak berkepentingan asing yang tidak diuntungkan oleh kebijakan nasionalisme ekonomi asing. Jokowi. Stop ekspor bahan mentah, ribut. Ya. Bangun industri dalam negeri, ribut. Jadi Jokowi dilabeli apa? Pro-China. Padahal yang terganggu justru bukan China, tapi mereka yang dulu nyaman mengeruk tanpa aturan. Yes. Kelompok keempat, mafia. Mafia. Betul. Mafia tanah, mafia migas, mafia pelabuhan, mafia proyek. Jokowi masuk dengan gaya tukang kayu, bongkar satu-satu. Keren ini. Hasilnya, teman-teman. mereka teriak paling keras karena kepentingannya kepotong. Yes. Kelompok kelima, koruptor. Yang ini jelas. Koruptor. KPK Jelas, ya? tetap jalan, menteri dipecat, pejabat ditangkap. Jokowi bukan malaikat, tapi jelas bukan pelindung maling. Maka serangannya personal, karena secara kebijakan mereka kalah. Yes. Dan kelompok keenam, kelompok berkepentingan politik ekonomi lain, yang tidak kebagian panggung atau proyek. Ini tipe yang kalau tidak dapat kursi, bakar meja. 6 kelompok ini Bakar beda wajah, meja. beda baju, tapi satu kebiasaan. Kalau tidak bisa mengalahkan dengan fakta, serang dengan fitnah. Yes. Pilgub DKI 2012. Pembuka, semua kebohongan. Fitnah terhadap Jokowi dimulai bukan saat ia kuat, tapi justru saat ia baru naik. Pilgub DKI 2012 adalah laboratorium awal. Isunya apa? Bukan program, bukan visi, tapi asal-usul, agama dan identitas. Agama dan identitas. Jokowi dituduh keturunan Tionghoa. Disebut bukan pribumi. Disebut bukan Muslim. Bukan main. Flyer disebar. Cerita dikarang. Media sosial dijadikan senjata. Padahal faktanya sederhana. Dokumen kelahiran ada, diverifikasi. KPU cek. Bawaslu cek. Bawaslu cek. Pengadilan cek. Hasilnya, tidak ada pelanggaran. Tidak ada pelanggaran. kebohongan. Dan publik Jakarta menjawab dengan cara paling menyakitkan bagi pemfitnah. Jokowi menang, bukan menang tipis, menang telak. Pilpres 2014. Dari isu identitas ke isu global. Saat Jokowi naik level, fitnah ikut naik kelas. Kalau dulu soal siapa dia, sekarang soal siapa di belakangnya. Siapa di belakangnya. Muncul narasi,
Jokowi antek asing, Antek pro-Cina, asing, pro-Cina dikuasai katanya. cukong, dikendalikan buzzer bayaran. Buktinya apa? Kunjungan ke Beijing. Lucu, ya? Presiden ke luar negeri sama dengan diplomasi. Tapi kalau Jokowi langsung dibilang menjual negara. Jual negara. Padahal investasi yang datang dipakai untuk apa? Jalan tol, pelabuhan, kereta cepat, infrastruktur yang sekarang dinikmati semua, termasuk yang dulu teriak paling kencang. Gugatannya dibawa kemana? Mahkamah Konstitusi. Putusannya bagaimana? Ditolak. Jokowi sah menang. Lagi-lagi fitnah ramai, bukti kosong. Pilpres 2019. Ketika fitnah jadi industri. Tahun 2019 adalah puncak kegilaan. Nah, fitnah itu bukan yang lagi paling senjata tapi industri. Heboh teman-teman ya. Server KPU disebut disetting. Bawaslu dituduh main mata. Pemilu dibilang curang sistematis, terstruktur, masif. Demo pecah. Narasi digoreng. Negara hampir dibakar oleh cerita. Lalu apa yang terjadi saat diuji? Semua gugatan dibawa ke MK. Semua diperiksa. Semua diputuskan. Hasilnya ditolak seluruhnya. Tidak satu pun dalil kecurangan terbukti secara hukum. Bahkan isu IKN pun masuk, disebut proyek oligarki, disebut ladang korupsi, diperiksa, diselidiki. Hasilnya sama. Nihil bukti. Fitnah ekonomi, angka dibenci, cerita disukai. Saat pandemi muncul lagi, Jokowi disebut menghancurkan rupiah. Utang negara disebut meledak. Masalahnya angka tidak bisa diajak bohong. Rupiah stabil. Rasio utang terkendali, bahkan relatif rendah di ASEAN. Kasus bansos, pelaku ditangkap. Jokowi tidak tersentuh karena memang tidak terlibat. Ini yang bikin frustasi para pemfitnah. Mereka ingin cerita, tapi realitas tidak mendukung. Satu pola yang tidak pernah berubah. KPU memeriksa, sampai hari Bawaslu memeriksa, KPK memeriksa, BPK memeriksa, MK memutuskan. Pengadilan berjalan, dan hasilnya selalu sama. Tidak ada dakwaan terhadap Jokowi. Ini bukan soal Jokowi suci, ini soal fitnah yang dipaksakan hidup meski berkali-kali mati di meja hukum. Maka pertanyaannya sederhana, tapi menusuk. Fitnah mana lagi yang mau kalian dustakan? Fitnah mana Bukan lagi yang karena mau kalian kurang dustakan? tuduhan, tapi karena semuanya sudah dicoba dan semuanya gagal. Fitnah paling kejam. Keluarga Jokowi jadi sasaran. Ya, mulai Kalau ke politik masih pribadi punya personal etika, ya. ada satu garis yang seharusnya tidak dilangkahi. Keluarga. Tapi justru di titik itulah kita bisa mengukur seberapa miskin moral sebagian lawan politik Jokowi. Karena saat semua fitnah politik mentok di meja hukum, targetnya bergeser. Bukan lagi kebijakan, bukan lagi program, bukan lagi keputusan negara yang diserang orang tua, istri, dan anak. Dan ini bukan metafora, ini fakta yang tercatat rapi dari presiden ke makam orang tua. Mari kita jujur sebentar. Di negara manapun, menyerang orang tua seorang pemimpin yang sudah wafat pula adalah tanda bahwa argumen sudah habis. Tapi di sini itu terjadi. Jokowi dituduh anak PKI. Orang tuanya dituduh PKI. Lalu naik level. Orang tuanya disebut bukan orang Indonesia. Disebut keturunan Cina dengan nama yang bahkan dikarang Tan Mei Wah. Tidak cukup. Orang tuanya dituduh diusir dari rumah sendiri. Astaga. Dan puncaknya yang paling absurd, makam orang tuanya pun dituduh palsu. Mari berhenti sejenak di sini, tarik napas. Gunakan akal sehat. Apa keuntungan politik dari memalsukan makam orang tua? Ngeri. Saya pikir ini kontennya Mas Brojo Musti teman-teman ya. Apa yang disampaikan adalah bukti bagaimana Pak Jokowi sejak 2012 sampai hari ini. Itu level fitnahnya mulai dari isu-isu politik sampai mereka sudah kehabisan akal untuk menghina, memfitnah Pak Jokowi sampai kepada di mana mereka kehilangan moral, kehilangan etika, menyerang personal dan keluarga Pak Jokowi hari ini. Tapi kenapa sih Pak Jokowi terus masih bisa bertahan? Karena ada doa rakyat Indonesia yang mencintainya. Sehingga Pak Jokowi begitu kuat bertahan hari ini. Kita next ke berita selanjutnya. Kepada KPU untuk menyalon presiden dan wakil presiden sama. Mardiansa tertawa lihat gaya diskusi Refli Harun. Kamu kok seperti Roy Suryo, Bang? Kan salinan, Bang. Saya coba diperjelas sedikit. Itu kan salinan. Dalam kita melakukan penelitian, biasanya kan harus ada subjek penelitian yang jelas begitu. Dan ini kan salinan. Nah, asli udah pernah diteliti belum aslinya? Sekarang saya tanya, ya.
Yang aslinya mana? Nah itu aslinya di mana? Kemudian penelitiannya pakai apa? Ini penelitiannya punya asumsi bahwa ijazahnya tidak asli. Lalu tiba-tiba yang diklaim sebagai ijazah asli itu baru muncul pada tanggal 15 Desember 2025 di Polda Metro Jaya ketika gelar perkara khusus. Dan itu udah dijadikan objek penelitian yang baru keluar itu. Dijadikan nggak? Ini bingung saya. Enggak, maksudnya kan soalnya aku begini bro, Anda paham tadi. Ya? Jangan nggak paham juga. Lokus dan tempus deliktinya itu 22 Januari sampai 30 April 2025. Oke. Itu yang dipermasalahkan, yang kemudian dikriminalkan. Ketuanya Bang Semar itu emang ngejek sekali sama sama Refli ya teman-teman. Cerita tentang dokumen yang baru keluar 15 Desember 2025 yang diklaim sebagai asli, diklaim ya. Kita mengatakan 99,9 itu palsu. Kalau mengatakan bahwa objek yang sebelumnya tidak boleh. Yang jadi masalah adalah apakah objek sebelumnya itu punya kredibilitas untuk diteliti atau tidak. Jangan lupa. Apa yang dilakukan Dian Sandi setelah 22 Mei Johan Dhani melakukan press conference, dia ke Solo dan ngomong minta maaf sama Pak Jokowi karena dia mengupload tanpa izin, tapi dia lega karena Pak Jokowi ketawa membiarkan dan kredibilitas objek penelitiannya jelas gitu ya Bang Refli ya. Apa yang dikatakan Dian Sandi itu dikonfirm oleh Jokowi bahwa seolah-olah ijazah itu asli. Nah, pertanyaannya adalah kalau Anda bicara tentang penelitian, Anda bicara tentang subject to. Subject to apa? Subject to dia. Saya sih ngerasa jauh lebih tolol kalau kita percaya hasil penelitian yang tidak juga melalui autentifikasi, tidak melalui klarifikasi dan lain sebagainya. Karena jauh dari awal Roy Suryo sudah mengambil kesimpulan dan disampaikan ke publik palsu yang menurut saya memang secara penelitiannya diragukan ketika dia mengambil alat uji. Orang yang nggak paham penelitian, kan begitu ya. Orang nggak paham ini yang menurut saya itu ngomong begini. Ya terserah Bang Refli kan sebagai pengacaranya ya. Jadi sah-sah aja juga. Anda sebagai apa? Saya sebagai organisasi yang memang ketua Dewan Pembina Pak Jokowi kan gitu. Saya membela Pak Jokowi. Lalu background Anda apa? Kan begitu loh. Untuk mengatakan bahwa ini bisa bukan. Karena orang awam ini nggak kredibel soalnya. Bahwa orang dari asal uploadan itu nggak jelas. Kayak Roy Suryo emang kayak gitu ya, mempertanyakan kredibilitas seorang. Jadi kalau nggak ada kaitannya nggak boleh ngomong. Kenapa kok Pak Roy berulang-ulang praper? Apa sebegitu khawatirkah memasuki pokok perkara? Apakah memang tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhannya selama ini sehingga sampai begitu khawatir untuk masuk pokok perkara? Ini juga menjadi pertanyaan. Ini presiden ini kalau dibiarkan akan diikuti oleh perkara-perkara lain, termasuk perkara-perkara tipikor di seluruh Indonesia ya. Nanti mereka akan melakukan juga itu yang saya katakan tadi teman-teman ya. Ini yang saya katakan tadi ditakutkan. Kita nggak tahu mungkin sampai 10 mungkin Bang Sengaja. Nah, tapi kembali lagi kalau kita bisa buka pasal 163 ayat 1G itu jelas praper itu hanya bisa diajukan saat perkara di penyidikan dan penuntutan. Hari ini perkara sudah disidang juga bisa ajukan praper. Ini contoh tadi kan katanya Bu Tifa juga perkara di sidang Bu Tifa nih, bukan di penuntutan, bukan di penyidikan. Ternyata pasti juga bisa mengajukan pra peradilan. Nah, ini kan kalau sudah begini kan menjadi bagaimana gitu ya. Nah, saya harapkan juga ini harusnya menjadi perhatian baik Mahkamah Agung, DPR, Kejaksaan Agung, Kemenkum, dan yang menurut saya ini sudah di luar batas ya. Karena kembali lagi loh, di putusan praper kedua itu nyata-nyata hakim menyatakan tata dan aturan diubah hanya karena dua orang merupakan penyalahgunaan lembaga peradilan. Bang Rifai, kalau respon Pak Jokowi sendiri bagaimana Bang Rifai? Tapi kok praper 3, praper 4 pasti terus diperiksa ya. Dan yang terakhir adalah menjadi pertanyaan buat saya, kenapa kok Pak Roy berulang-ulang praper? Apa sebegitu khawatirkah memasuki pokok perkara? Apakah memang tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhannya selama ini sehingga sampai begitu khawatir untuk masuk pokok perkara? Ini juga menjadi pertanyaan. Tadinya saya mesti menghormati sebagai bagian dari upaya hak hukum ya, tapi kalau sampai keempat, kelima, keenam ini buat saya sudah menjadi ada pertanyaan lain yang terpaksa harus saya ungkapkan. Apakah memang ada kekhawatiran sementara Pak Jokowi sendiri siap menghadiri persidangan, menunjukkan ijazah aslinya dan menjelaskan semua di dalam persidangan. Itu kenapa kok Saksi Insinyur Haji Joko Widodo mengalami kerugian material yaitu tercemar nama baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Pada sidang 6 Juli kemarin, jaksa penuntut umum berkata bahwa Insinyur Haji Joko Widodo telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya atas tuduhan menggunakan ijazah palsu. Padahal faktanya, hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik secara hukum telah menyatakan bahwa ijazah Presiden ke-7 tersebut identik dan asli. Konfirmasi terbuka Rektor UGM menegaskan
ditegaskan secara hukum, ijazah Pak Jokowi 100% asli dan sah. Legalitas ini didukung jejak akademik sistematis yang tersimpan rapi di institusi, mulai dari riwayat kuliah, buku album alumni dengan foto yang klop, sampai dokumen kelulusan. Meski nama baiknya dirugikan lewat tuduhan yang berat, Pak Jokowi sejak dulu konsisten memilih jalan yang berbeda. Beliau tetap memberi maaf terhadap siapapun yang membencinya, menghadapi segala tuduhan dengan keikhlasan, karena kepemimpinan sejati dibentuk dari keteguhan hati. Partainya Bu Megawati udah punya klub di Liga 2, namanya The Red FC. Tinggal nunggu Pak Jokowi punya klub sepak bola, biar ada big match. PDIP terjun ke dunia sepak bola. Yang penting kalau bikin klub sepak bola seperti ini, ya awas-awas aja, hati-hati aja. Jangan nanti di dalam support diperhadapkan dengan misalnya ya ajang internasional, piala internasional mungkin, dan kemudian klubnya dari Israel habis. Gak jadi bertanding. Next. Merdeka itu tak ada lagi petani yang harga gabahnya dibeli dengan harga murah. Yes. Merdeka itu tak ada lagi masyarakat yang pinjam uang ke Bank Emok dengan bunga 10%. Merdeka itu tak ada lagi nelayan yang kebingungan melaut karena bahan bakarnya tidak ada atau harganya tidak terjangkau, bahkan tidak seimbang dengan jumlah pendapatan sehingga harus berhutang. Merdeka itu tak ada lagi rumah roboh. Merdeka itu tak ada lagi anak-anak jalanan yang minta-minta di perempatan lampu merah di berbagai kota. Merdeka itu tak ada lagi baligo yang berantakan di setiap sudut, seolah-olah negeri ini tak ada yang mengatur. Merdeka itu tak ada lagi orang tua jompo yang tidak punya tempat tinggal, menangis sendirian, tanpa beras dan tanpa ikan. Setuju Pak KDM, merinding sampai. Pak Jokowi kan mau menjadi ketua umum PSI. Wish. Jadi harus menjaga. Mau jadi ketua umum PSI. Gaspol. Enggak menarik lagi, saya udah ngomong kok. Kalau Pak Jokowi. Wah, ini kalau informasi darinya Bang Julvan Lindan ini teman-teman ya. Ya itu pasti informasinya A1 teman-teman. Sebagai Dewan Pembina, PSI itu 7-10%. Tapi kalau Pak Jokowi itu ketum 10 bisa sampai 15%. Yes, selesai. Prospek bagi PSI kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum. Bukan omong-omong lagi, saya sudah ngomong langsung ke Pak Jokowi, minta Pak Jokowi jadi ketua umum. Kan udah, bukan omong-omong lagi. Pak Jokowi kan teman-teman ya sudah diminta secara langsung. Pak Jokowi ketika kita berbincang-bincang di rumahnya Pak Jokowi bersama dengan Pak Jokowi langsung. Waktu itu saya menjadi pendengar setia saja. Ada beberapa orang-orang yang bertanya kepada Pak Jokowi, "Pak, apakah Bapak akan membuat partai?" Ya, atau menjadi ketua partai atau menjadi presiden lagi, teman-teman yang bertanya seperti itu. Tapi ada satu hal yang dikatakan oleh Pak Jokowi yang menjadi sebuah cita-citanya. Cita-cita Pak Jokowi adalah ingin membuat partai super TBK. Ya, partai yang dimana semua kadernya itu mau dari bawah sampai atas itu mempunyai hak suara yang sama untuk memilih ketua umum, teman-teman ya. Dan menarik kalau Pak Jokowi jadi ketua umum PSI berarti cita-citanya kesampaian, teman-teman ya. Jadi kalau Bang Julvan Lindan mengatakan hal itu bisa saja terjadi. Pengaruh PSI akan semakin kuat. Ini juga ada kaitannya dengan mengatakan bahwa ada strategi besar yang akan dicapai oleh Pak Jokowi di tahun 2029. Itu bisa saja Pak Jokowi menjadi ketua umum PSI, memajukan Gibran misalnya, kalau tidak diajak sama Pak Prabowo menjadi wakil presiden yang kedua kali, mungkin Gibran akan menjadi capres, mungkin bersama KDM, mungkin bersama Selvi Juanda atau Shirley Juanda, teman-teman, atau siapa teman-teman ya, siapa menurut kalian yang terbaik. Pokoknya akan ada peta politik yang cukup menghebohkan kita semuanya nanti di 2029 yang akan membuktikan, ini ajang pembuktian yang akan memperlihatkan kepada masyarakat pengaruh siapa yang lebih kuat, Pak Jokowi atau mereka yang selama ini mengatakan Pak Jokowi itu kecil tanpa ada partai kami. Bagaimana pendapat kalian? Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.
dip it. Shit, that's nothing. Splash.